Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Cahyani dari kelas PAUD A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi kepribadian menurut Raymond B. Chettle. Yang pertama yaitu mengenai struktur trait. Trait atau sifat adalah hipotesis atau simpulan struktur mental yang mendasari keajekan tingkah laku amatan, di mana berbagai sifat itu menjadi aspek yang menentukan struktur dan dinamika kepribadian. Chettle juga menganggap trait sebagai konstruk hipotetik atau imajiner yang disimpulkan dari pengamatan objektif terhadap tingkah laku. Yang pertama, common traits, unique traits adalah trait yang dimiliki oleh semua orang dalam tingkatan-tingkatan tertentu, misalnya intelijensi, introversi, dan suka berteman. 2. Surface trait, source trait. Menurut Chettle, source traits yaitu interaksinya dengan lingkungan akan menghasilkan surface traits, lebih penting dari pemahaman tingkah laku. Jumlah source trait jauh lebih kecil dibandingkan dengan surface trait, sehingga lebih ekonomis dalam mendeskripsikan tingkah laku. 3. Yaitu ability traits, temperament traits, dynamic traits. Ketiga traits itu dibedakan berdasarkan modalitas ekspresinya. Ability yaitu menentukan seberapa efektif seseorang dalam usaha mencapai tujuan, contohnya kecerdasan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai dinamika traits. Dinamika traits adalah latar belakang penggerak traits dan hubungannya dengan sifat keturunan, sentimen, dan sikap. Sikap atau attitude dalam konsep tingkah laku spesifik sebagai respon terhadap suatu situasi. Dalam sikap terdapat berbagai motif yang melatar belakangi. Ada beberapa cara mengklasifikasikan traits, antara lain yang pertama, yaitu motif atau dorongan primer yang dibawa sejak lahir. Sama dengan dorongan-dorongan biologis, misalnya rasa lapar, seks, kasih sayang, rasa ingin tahu, rasa bangga, kenikmatan, marah, kesendirian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sentimen. Sentimen yaitu motif atau dorongan yang dibentuk secara sosial dan karena hasil belajar. Sentimen di sini merupakan pola struktur dari sikap yang memperoleh energi dari Eric dan dibentuk melalui hasil belajar. Yang ketiga yaitu sikap, ialah respon terhadap situasi tertentu. Seperti itu. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai perkembangan kepribadian. Chettle menyatakan kepribadian seseorang berkembang dalam tahap-tahap perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, infansi, bayi, yaitu tahap yang terjadi pada usia 0-6 tahun. Periode ini adalah masa yang sangat penting dalam perkembangan kepribadian. Individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, terutama oleh orang tua dan saudaranya. 2. Yaitu childhood atau masa anak, di mana tahap ini terjadi pada usia 6-14 tahun. Masa ini disebut periode konsolidasi karena hanya ada sedikit masalah psikologis yang muncul. Ada kecenderungan awal untuk anak belajar mandiri dari orang tua dan kecenderungan meningkatnya identifikasi dengan teman sebayanya. Yang ketiga adalah adolescence, yaitu terjadi pada usia 14-23 tahun. Masa ini adalah masa paling menyulitkan dan menekan. Gangguan psikis, neurosis, kenakalan remaja, dorongan mandiri, keyakinan diri, dan dorongan seksual mulai muncul pada masa ini. Yang keempat adalah maturity. Maturity adalah masa kemasakan yang terjadi pada usia 23-50 tahun. Individu pada tahap ini umumnya sedang menyiapkan karir, pernikahan, dan keluarga, sehingga produktivitas mereka semakin tinggi. Kepribadian cenderung tidak mudah berubah atau lebih mantap
lebih tetap ya, dan tidak banyak perubahan dalam minat dan sikap. Yang kelima adalah middle age atau masa pertengahan, yaitu tahap yang terjadi pada usia 50 sampai 60-70 tahun. Pada masa ini terjadi perubahan fisik, psikis, dan sosial atau penurunan kemampuan fisik baik stamina dan sebagainya, dan diikuti oleh perubahan kepribadian. Oleh karena itu, ada perubahan penyesuaian dalam kepribadian sebagai respon terhadap perubahan tersebut, dan uji ulang terhadap nilai yang menjadi pegangan hidup selama ini. Yang keenam yaitu sanity, tahap tua, yaitu terjadi pada usia 60, 70 sampai meninggal dunia. Masa ini merupakan masa akhir, masa penyesuaian diri. Bisa dibilang banyak kerabat-kerabat yang sudah meninggal dan mereka mengalami suatu penyesuaian diri, mulai berpasrah dan menerima terhadap apa yang terjadi pada diri mereka. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu aplikasi. Bahwa aplikasi dari teori CETL yaitu asesmen kepribadian bisa dilihat dari beberapa instrumen asesmen perkembangan yang dikembangkan oleh CETL. Ada 7 asesmen yang dikembangkan, yaitu yang pertama CTPF, City Personality Questionnaire, yaitu mengungkap traits normal orang dewasa. Yang kedua yaitu PSPQ, Preschool Personality Questionnaire, yaitu mengungkap trait pada usia 4-6 tahun. Yang ketiga ESPQ, Early School Personality Questionnaire, yaitu mengungkap trait pada usia 6-8 tahun. 4 CPQ, Child Personality Questionnaire, yaitu mengungkap trait pada usia 8-12 tahun. Yang kelima HSPQ, High School Personality Questionnaire, untuk mengungkap trait pada usia 12-18 tahun. Yang keenam CAQ, Cynical Analysis Questionnaire, untuk mengungkap trait patologi. Yang ketujuh MRQ, Marriage Roles Questionnaire, untuk mengungkap kepuasan seks, kebersamaan, peran, dan lain sebagainya. Aplikasi dari teorinya CETL ini yaitu teori abnormalitas. CETL percaya bahwa kondisi neurosis dan psikosis terjadi akibat adanya konflik yang tidak terpecahkan dalam diri individu. Yang pertama adalah neurosis. Neurosis adalah pola tingkah laku yang ditunjukkan seseorang yang merasa dirinya mengalami kesulitan emosional tetapi tidak menunjukkan gangguan psikotik. Gangguan psikotik ini yaitu bisa dikenal dengan skizofrenia. Penderitanya itu sulit membedakan antara kenyataan dan imajinasi, atau juga bisa disebut dengan ODGJ. Yang kedua adalah psikosis. Psikosis adalah hilangnya kontak individu dengan realita dan membutuhkan perawatan untuk melindungi diri. Psikotik ini biasanya tidak banyak bicara, nilai matematika rendah, ingatan buruk, dan lambat dalam membaca. Yang ketiga yaitu psikoterapi. Nah, yang ditetapkan oleh CETL di sini yaitu penggunaan asesmen kepribadian. Asesmen kepribadian ini digunakan di saat psikoterapi ini, menurut CETL, dikarenakan bisa dipakai untuk mendiagnosis dan menentukan treatment berdasarkan kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki. Asesmen ini dipakai sebelum dan sesudah terapi supaya apa? Untuk menilai keefektifan dan kemajuan terapi. Jadi dengan adanya asesmen ini bisa mengukur, bisa mendiagnosis dan menentukan treatment berdasarkan keadaan individu ini atau pasien ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.